subscribe Musa Kastu Sobat Ngari. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Fa ya jama'atul muslimin al-muttaqin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qad khabal mukhalifun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memperkokoh iman kita, takwa kita dengan senantiasa terus belajar dan belajar, terutama belajar tentang ajaran Islam, belajar tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Yang Rasulullah sendiri mentargetkan agar keimanan kita itu menjadi iman yang sempurna. Setiap apapun yang kita lakukan di dalam menjalankan sedikit ajaran Islam, yang dari sekian banyak ajaran Islam yang luar biasa itu, hendaklah kita niatkan dalam rangka kita menuju kesempurnaan iman. Kesempurnaan itu sebenarnya milik Allah, memang betul. Tapi kesempurnaan yang kita maksud adalah kesempurnaan dalam batas-batas yang mungkin. Sempurna menurut rumusan manusia. Kalau sempurna betul itu adalah hanya Allah. Allah itu maha sempurna, bukan sekedar sempurna tapi memang maha sempurna dalam segalanya, dalam firman-Nya, dalam hidayah-Nya, dan dalam hal apapun yang memang menjadi keseharian kita. Bagi Allah itu adalah sangat mudah, karena memang segala milik Allah itu memang sempurna. Allah menciptakan apa yang ada di atas dunia ini dengan segala kesempurnaannya, dan ketika kesempurnaan itu diabaikan oleh kita dan kita tidak mengikuti rumusan-rumusannya atau tidak mengikuti sunatullahnya, maka kesempurnaan itu akan berkurang dan kemungkinan berhasilnya juga menjadi kecil. Seorang petani kalau tidak mengikuti adab dan tata krama menanam tanaman apapun, maka tanamannya tidak akan bagus. Maka menanam itu tidak cukup hanya dengan membaca basmalah lalu tanaman itu akan menjadi baik, tapi memang ada rumusannya. Bahkan kita menyaksikan dari video-video di media sosial kita, negara yang tidak percaya kepada Allah ternyata teknologi pertaniannya bagus. Mereka menanam dengan hasil tanaman yang ya menurut kita manusia sebagai manusia sempurna. Hanya kita menyayangkan soal keimanannya. Dan ternyata kita membutuhkan keterampilan tidak saja benar dalam akidah, dalam sesuai rukun Islam, rukun iman, tapi juga kesuksesan duniawi ini memang harus kita kejar tanpa melepaskan hal-hal yang memang diharuskan di dalam keduniaan. Seorang juga yang membidangi teknologi pertanian, teknologi permesinan, semuanya kembali pada akhirnya tidak lepas daripada sunatullah. Bagi seorang muslim tentu tidak cukup membaca bismillah atau mengakhiri dengan alhamdulillah. Tapi
membaca bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah itu adalah unsur akhiratnya. Tapi unsur duniawinya juga harus terpenuhi gitu ya. Bagaimana listrik ini bisa menyala kalau rumusannya tidak benar juga tidak akan menyala listrik itu. Mesin air juga tidak akan bisa menarik air ke atas ke toran lalu dialirkan lagi ke bawah kalau ternyata rumusan-rumusan duniawinya tidak kita peroleh. Maka dari itu pada jamaah sekalian kita selalu berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu artinya sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Dua-duanya harus kita kejar dan kedua-duanya ada ilmunya. Ilmu keduniawiaan harus kita kejar karena memang kita lagi hidup di dunia. Kita saat ini sedang hidup di dunia. Jadi nggak bisa melepaskan rumusan-rumusan duniawi dalam hal apapun, dalam menata ekonomi, dalam menata teknologi, yaitu teknologi pertanian atau teknologi dan selain pertanian. Jadi ada rumusan-rumusan duniawinya. Sementara ukhrawinya juga yang kita perkuat. Maka dari itu ketulusan kita di dunia ini akan membawa kesuksesan di akhirat. Tulus dalam hal apa? Ya dalam hal apapun. Ketika kita menjadi karyawan yang tulus ikhlas. Ketika kita menjadi seorang manajer, juga manajer yang dikesankan paling tidak orang-orang di lingkungan kita terkesan dengan ketulusan dan keramahannya. Jadi tidak terkesan dengan kejelekannya. Pada dasarnya semua manusia ini selalu memiliki sifat-sifat negatifnya. Hanya Allah tidak menampakkan. Jadi Allah menutupi setiap kejelekan kita sehingga tidak diketahui orang lain. Itu adalah rahmat Allah, karunia yang berharga yang harus kita syukuri. Sehingga tidak mudah-mudah orang mengetahui aibnya karena memang sengaja. Bisa jadi kita menjadi orang soleh, dikesankan sebagai orang soleh oleh orang-orang sekitar kita karena mereka tidak tahu aib kita. Dia menganggap orang soleh karena dia tidak tahu aib kita. Aib kita ditutup oleh Allah, sengaja tidak ditampakkan. Walaupun mungkin pada saatnya, ketika sampai pada puncaknya aib itu akan terbongkar dengan sendirinya. Inilah kenyataan yang kita lihat saat ini, Pak. Dari banyak pejabat yang ternyata kesehariannya semula dikenal sebagai kesalehannya, kedudukan dan sebagainya, tapi pada akhirnya Allah kemudian dengan caranya sendiri, tanpa diketahui oleh kita, akhirnya terbongkar. Ternyata dia orang yang telah merugikan negara sekian triliun, bukan lagi juta tapi triliun ya. Itulah kasus-kasus korupsi ya, yang sekarang ini marak sampai di media sosial aja. Kalau kita buka ya YouTube itu, naudzubillah min dzalik, bagaimana keterjadian peristiwa itu, walaupun mungkin sebaiknya juga berita bohong ya, atau hoax istilahnya, atau hadisul ifki. Kalau dalam sejarah Islam itu disebutnya peristiwa hadisul ifki ini. Jadi berita bohong gitu. Bisa jadi memang sebagainya berita bohong, tapi sudah cukup membingungkan kita kadang-kadang. Yang pada akhirnya yang bohong itu menjadi seolah benar, yang benar menjadi seolah kebohongan. Itu kan bukan kesalahan kebenarannya itu sendiri ya, bukan kesalahan kebohongannya sendiri, tapi memang ya keterbatasan kita untuk bisa mengetahui mana bohong yang hakiki, mana kebenaran yang hakiki. Ya itu keterbatasan kita tidak bisa memastikannya. Tapi hendaklah kita berdoa dengan terus berusaha menuju dalam hidup ini kesempurnaan takwa kita, kesempurnaan iman kita. Dalam salah satu doanya ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa Ibnu Majah dalam kualitas hadis yang sahih, disebutkan Rasulullah pernah berdoa, bahkan mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan iman. Allahumma inni as'aluka imanan kamilah, kata Allah.
wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afalina bisa wa najata minan nari wa syi'ani. Itu salah satu doa, sempurnanya demikian. Tapi kita bagaimana Rasulullah sendiri menargetkan kesempurnaan dalam iman. Padahal kesempurnaan itu kan milik Allah. Allah itu kan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau kita ini jangan-jangan tidak punya cahaya apa-apa, jadi sudah terperangkap dalam kegelapan, tidak lagi punya potensi untuk bercahaya kekasihan. Nah, di sini pentingnya kita selalu mengedepankan kesalehan dalam hal apapun atau dalam kegiatan apapun, karena kesalehan itu kesesuaian antara apa yang kita kehendaki dengan kehendak Allah. Itu tidak mudah. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan 5 waktu setiap hari ini belum cukup menjadi jaminan kita untuk menjadi orang yang soleh. Jangan-jangan zakat kita, puasa kita, infak kita belum mampu mengantarkan kita ke dalam kehidupan yang tidak rentan terhadap cobaan. Nah, maka itu pentingnya. Bagaimana orang bisa berbuat jahat sementara perbuatan-perbuatan baik aja belum terlaksanakan. Padahal di depan kita ini adalah momentum dan kesempatan untuk banyak berbuat baik. Banyak yang bisa kita lakukan sebagai kebaikan. Lalu gimana orang masih sempat berbuat jahat? Masih sempat perbuatan-perbuatan yang baik aja belum tentu bisa kita laksanakan dengan penuh hati kita. Iya, belum tentu, Pak. Entah itu momentumnya, entah bentuk pekerjaannya itu sendiri dan sebagainya. Banyak di dunia ini. Terhadap orang lain, terhadap diri, terutama terhadap diri sendiri saja. Perbuatan baik terhadap diri sendiri saja jangan-jangan tidak terlihat. Begitu banyaknya. Dan belum kita mampu melaksanakannya, atau belum sadar bahwa itu memang harus kita lakukan. Di antaranya apa? Ya, menjaga kesehatan, ya. Jadi mengontrol bagaimana makanan ini dari segi kehalalannya, dari segi kesehatannya, dari segi kesehatan gizinya dan sebagainya. Jangan kita masih sembarang, sehingga karena kesembronoan kita itu lalu Allah menjalankan sunnahnya, akhirnya kita menderita sakit, menderita ya berbagai macam cobaan. Nah, itu di dalam diri kita. Belum lagi perbuatan baik kepada orang lain. Mungkin lebih banyak lagi bentuk-bentuk perbuatan yang tidak saja perbuatan itu indah, tapi memang sesuai mengandung unsur-unsur sebuah bantuan dan pertolongan pada orang. Itu masih banyak. Nah, kalau yang baik-baik itu saja sedemikian banyak, kenapa orang lantas masih harus berkesempatan justru mencari perbuatan jahat? Para pejabat yang kemudian korup itu kan mereka itu sebenarnya tidak kehabisan perbuatan baik. Banyak kebaikan di sini dia lakukan di hadapan itu. Apalagi dia mengelola menjadi seorang manajer dalam sebuah perusahaan, Pak. Membawahi sekian ribu karyawan. Wah, itu jutaan perbuatan baik bisa dia lakukan kepada karyawannya sendiri. Tapi kenapa justru yang mengejar yang tidak halal dengan perilaku korupsinya? Jatah mereka dikorup, kesempatan waktunya juga dikorup dan lain sebagainya. Nah, ini jadi pola pikir kita itu juga harus selalu kita mintakan agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pola pikir dan cara berpikir kita sudah mantap dan sesuai dengan kehendak Allah, ya insya Allah kita akan selamat. Menjadi manusia itu kan tidak harus berjabatan tinggi,
Seorang hamba Allah itu yang disebut hamba Allah yang paling betul-betul ini, yang betul-betul menghamba kepada Allah, itu yang paling tinggi kehambaannya, terlepas dari jabatan duniawinya. Karena jabatan-jabatan duniawi kita tidak akan ditanya di akhirat. Harta, terus Allah nanti tidak akan menanya ada berapa triliun kekayaan kamu, enggak kan? Yang ditanya itu kalau soal harta, dari mana kau dapatkan, lalu kau salurkan kemana dananya. Kan tidak ada kewajiban orang kaya sekaya apapun dia untuk menikah lagi gitu. Ini soal poligami misalnya. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, gimana Pak Ustaz? Gini-gini kayak ya siapapun yang orang kaya, saya bilang, tidak ada kewajiban dia harus nikah lagi itu. Tapi kewajiban utama itu membantu dia agar terus bisa hidup, ya, bisa berdampingan, bisa berkarya sosial di tengah-tengah masyarakat. Itu menyantuni. Orang yang sudah sedemikian kayaknya tidak berkewajiban nikah lagi. Mau nikah lagi silakan aja, itu bebas. Memang agama memberi peluang, tapi tidak berkewajiban menikahnya. Yang wajib itu apa? Menyantuninya. Membuat mereka itu agar bisa bertahan hidup, bisa untuk beribadah kepada Allah. Itu sebenarnya yang paling pokok. Kita lebih berkewajiban beribadah sosial di tengah-tengah masyarakat kita ketimbang cuma berangkat umroh tiap bulan gitu. Ya. Kalau bisa kita boleh ditakdirkan menjadi orang kaya, apa lantas harus terus-terusan umroh setiap bulan, setiap setengah bulan? Karena merasa ibadah yang paling khusyuk itu ketika saya di Masjidil Haram. Berarti di selain Masjidil Haram dia tidak khusyuk. Ya kenapa kekhusyukan di Masjidil Haram itu tidak dia angkut ke Indonesia sehingga dia zikir di masjid manapun dia seperti sedang berada di Masjidil Haram? Kan itu yang penting. Bukan persoalan lalu kitanya kembali lagi. Karena mentang-mentang punya kekayaan yang sedemikian. Dia lain halnya bagi mereka yang memang ditugaskan untuk memandu ibadah umroh, ibadah haji gitu. Ini ada kan orang Indonesia tiap bulan pergi. Kenapa? Iya beda. Kalau ibadah di Masjidil Haram ya, saya merasa tenang. Waduh, ini keliru nih. Kalau cuma senangnya di Masjidil Haram, di tempat lain ya, ternyata itu keliru. Maksudnya dia ketenangan itu harus dia rebut. Ya. Ketenangan ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi direbut oleh dia. Ciptakan kondisinya seperti di lingkungannya sendiri, di rumahnya, di daerahnya, sehingga ibadah di masjid manapun merasa tenangnya ibadah dia, tenangnya seperti ketika dia umroh gitu, itu ketika dia berhaji. So, kalau harus mengandalkan ketenangan dalam ibadah itu hanya ketika umroh saja, ya berarti dia harus tiap hari berangkat ke Masjidil Haram. Repot. Baik kita ciptakan di mana. Bila perlu ya salat di atas sebuah sajadah di rumah kita pun dengan istri kita itu sudah jauh lebih tenang gitu, ya, lebih terpelihara gitu. Itu artinya kita telah memboyong ketentraman atau kualitas ibadah itu dari Masjidil Haram ke Masjid. Kita tidak dianjurkan secara mutlak gitu bahwa kalau ingin ini harus ke Masjidil Haram, tidak. Kita rebut, kita bawa. Itu seharusnya sehingga orang tidak selalu terus tergoda oleh umrohnya, tapi lebih tergoda ingin membantu orang lain. Bila perlu orang lain yang diberangkatkan oleh kita, cari orang-orang yang kemungkinan dia ini dengan biayanya sendiri tidak mungkin dia bisa umrohkan dia. Insya Allah pahalanya juga tidak akan dapat. Mungkin ada ustaz yang dilihat dari segi kegiatan, kayaknya ustaz ini sampai kapanpun kayaknya nggak bisa dia. Berangkatkan aja, biayai biar dia berangkat. Itu sama pahalanya. Kita juga yang memberangkatkannya insya Allah akan mendapat pahala. Dan sekian banyak kaum muslimin di Indonesia ini khususnya, atau di lingkungan kita atau tetangga kita dekat kita, sebenarnya mereka ingin itu berangkat umroh, ingin berangkat haji, tapi dilihat dari kesehariannya untuk makan pun susah. Kenapa tidak diberangkatkan?
dia termasuk harus mampu diberangkatkan orang lain. Itu juga insya Allah pahalanya. Itulah ibadah sosial. Makanya Rasulullah sendiri menginginkan iman itu iman yang sempurna. Nah, di antara ciri barangkali kesempurnaan iman kita ya ibadah sosial, ritual ibadah sosial, ritual ibadah kita di masjid setiap Jumat, setiap hari itu sempurna. Juga ibadah sosial juga demikian. Karena dalam Islam tentu ada ya ritual ibadah yang kita lakukan, ada petunjuknya. Setiap sholat kan rakaatnya berbeda-beda, tidak kita ciptakan sendiri. Itu udah pakemnya memang begitu. Subuh 2, duhur asar 4, isya 4, gitu. Maghrib 3. Itu udah pakemnya begitu, nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dikurangi. Kita sempurnakan, paling tidak syarat rukun ibadahnya itu kita sempurnakan. Kalau kita menginginkan imanan kamil, dan harus menjadi target. Harus menjadi target. Kalau target itu harus melampaui dari usaha yang kita capai. Mungkin tidak mencapai kamilah, ya minimal setengah kamilah juga itu sudah cukup bagus ya. Dan kita sudah punya target ke depan yang lebih bagus, begitu. Kemudian kita sertai dengan ibadah sosial. Ibadah sosial itu diantaranya itu, ya, memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk apapun kepada masyarakat, sehingga tidak kita saja yang menikmati, tidak kita saja yang merasakan ternikmatkan, dan selalu kita ingin ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain dari hasil kerja keras kita. Apa yang hasil kerja kita, orang lain pun ikut merasakan, menikmati, itu sangat bagus. Maka ada orang-orang yang seringkali oh ini gaji pertama saya harus dinikmati ini oleh ibu saya dulu. Ini gaji pertama saya harus dinikmati oleh guru saya dulu, guru yang membimbing saya mengatakan. Itu salah satunya di antaranya. Semangat itu juga harus tumbuh dan terus menerus. Itulah ibadah sosial juga, sehingga membuka kesempatan orang lain ikut menikmati gitu. Sehingga dalam hidupnya tidak cuma hayal. Yang paling celaka itu kan kalau ada orang sampai mengharapkan dirinya untuk ibadah haji atau umroh hanya karena kemiskinannya. Wah, kayaknya nggak mungkin kalau kayak saya. Boro-boro buat biaya umroh, buat makan sehari-hari susah. Nah itu jangan sampai kemudian ada orang berpandangan gitu. Padahal bisa berkesempatan haji atau umrah itu kan juga tidak selalu harus biaya oleh kita. Bisa jadi mungkin ada orang yang karena merasa keadaan kita lalu dia ingin kita juga menikmati, dia berangkatkan. Ya seperti itu. Tapi yang jelas semiskin apapun kita, sefakir apa gimana pun kita, jangan sampai mengharamkan, jangan sampai memustahilkan untuk bisa umroh atau haji hanya karena kita miskin. Jangan, Pak. Karena bisa jadi kesempatan kita untuk itu tumbuhnya dari penilaian orang lain kepada kita, akhirnya kita diberangkatkan. Bisa jadi gitu, sehingga tidak harus keluar biaya dan sebagainya, kita bisa berangkat. Dia menjadi sejajar dengan yang lain. Dan tentu saja karena umroh haji itu merupakan rukun Islam ya, yang tidak boleh kita nafikan, yang tidak boleh kita mustahilkan ya, yang tidak boleh dimustahilkan. Yang penting berniat, niat itu sudah. Dan memang ada batasnya. Man istata'a ilaihi walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi man istata'a itu dibatasi oleh kata-kata itu. Sebenarnya wajib, tapi man istata'a bagi yang mampu. Ilaihi sabila. Ngerti kan? Ilaihi sabila, jalan menuju untuk itu. Bukan soal kaya dan miskin. Begitulah kira-kira. Mari kita selalu meniatkan diri kita untuk bisa beramal soleh dimanapun gitu ya. Intinya itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa innahu wasamiul alim.